Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Info selanjutnya adalah awali pembelajaran bersama pagi hari ini. Untuk berdua silakan Oke, baik adik. Untuk pada pertemuan di dalam ini saya akan yaitu adalah hak dan kewajiban masyarakat terkait informasi publik. Hak memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting untuk menetapkan sebuah demokrasi. Dimana ketika kita sudah berani tampil di depan untuk menyampaikan kebebasan itu melalui demo, melalui pawai atau melalui surat cetak atau melalui sosial media, ya biasanya orang yang cenderung tampil di permukaan umum itu harus memperhatikan yang mana satu adalah melihat dan mengetahui informasi publik, ya harus melihat dulu ini informasi valid atau tidak. Jangan yang kedua, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dan memperoleh informasi publik seperti seminar, webinar. Ya, ini adalah sebuah ajang di mana untuk menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan sebuah pendapat umum. Nah, yang selanjutnya adalah mendapatkan sarana informasi publik melalui permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang lain. Dan contohnya apa? Seperti ketika kalian menyampaikan sebuah pendapat atau gagasan ke teman kalian, ya harus didasari dengan informasi yang valid. Jangan sampai ketika kita menyampaikan sebuah informasi pendapat di depan muka umum masih informasi yang itu apa? Informasi yang jelas. Nah, selanjutnya adalah menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Segala informasi sekarang ini termaktub di dalam undang-undang. Segala perilaku manusia sekarang diawasi oleh undang-undang. Jadi jangan sampai kita ketika bertindak di luar nalar kita atau melampaui batas kita. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyerap informasi publik dan praktik menyampaikan pendapat di muka umum. Sekarang ini banyak anak-anak yang cenderung tidak mau menyampaikan pendapatnya di muka umum, tapi cenderung ini adalah permasalahan di negara ini, bagaimana cara kita bisa menyampaikan sebuah informasi di muka umum dengan lantang dan jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita bisa menyerap informasi publik ini dengan baik. Ya, yang pertama adalah perhatikan informasi publik yang tersedia. Pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang berwenang mengeluarkannya. Contoh, ketika ada informasi seperti ini kan, ada informasi tentang orang gila. Siapa yang berwenang mengeluarkan informasi tersebut? Ya, itu adalah pihak Polri, saya, ya, atau kita. Seperti ketika ditayangkan di saluran televisi tujuan atau apa, provinsi dan sebagainya. Seperti itulah hal-hal yang perlu kita sampaikan di muka umum. Jangan hanya menyampaikan hal yang bersifat politis atau yang bersifat
kegiatan itu berbau dengan kegiatan orang lain ya. Dan sedangkan kamu hari itu ada kegiatan sendiri. Lain, jangan sampai kita mementingkan diri kita sendiri dan meninggalkan apa? Kegiatan orang. Nah, yang selanjutnya adalah analisislah bagaimana cara untuk menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Orang ketika mengkonsumsi sosial media sangat penting kita gunakan. Karena apa? Ketika orang sudah mengkonsumsi sosial media, biasanya orang tersebut akan kecanduan akan sosial media. Setiap hari ketika tidak memegang namanya smartphone atau handphone, biasanya orang sekarang itu akan cenderung seperti orang kebingungan dan memiliki waktu. Inilah yang kita permasalahkan sampai detik ini. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan sebuah informasi, gunakanlah informasi tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan kalian dengan penuh tanggung jawab. Ini tadi, ketika kita menyampaikan sebuah informasi, harus bertanggung jawab akan informasi yang kita sampaikan. Ya. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat di muka umum? Di muka umum itu apa maksudnya? Ranah publik ya. Yang pertama, pahami masalah atau hal yang menurut kalian perlu disikapi. Ada suatu masalah. Kalian mau menyampaikan masalah tersebut, harus menyikapi masalah tersebut terlebih dahulu sebelum kalian sampaikan ke orang-orang yang mau kalian sampaikan informasi tersebut. Nah, makanya ketika ada informasi yang kurang telusuri dulu informasi tersebut sampai kamu benar-benar melihat dengan mata kepala kalian sendiri tanpa ada bisikan-bisikan dari orang lain. Itulah informasi yang sebenarnya yang kita lihat dengan mata kita sendiri tanpa harus ada kata menyebabkan sebuah perkumpulan benar adalah kita sebuah informasi yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah tentukan hal-hal yang perlu disuarakan atau disampaikan terkait hal tersebut. Hal apa yang kita sampaikan di dalam sebuah forum tersebut? Ketika di dalam suatu rapat, debat itu hal yang biasa. Tapi ketika sudah rapat, kita kembali lagi ke setelah kita sama-sama partner kita kerja. Ya, ini biasanya hanya perdebatan itu terjadi di dalam suatu forum atau suatu rapat. Akan tetapi ketika itu masih berlanjut hingga kehidupan berikutnya, si A dan si B itu biasanya dilatar belakangi rasa. Yang selanjutnya adalah tentukan masalah tersebut harus disampaikan kepada siapa. Ya, pilihlah kepada siapa masalah tersebut ditunjukkan. Penting agar kalian tidak menuju pihak yang salah dan tidak terkait dengan masalah yang kalian sikapi. Kalian mau menyampaikan masalah kepada siapa? Yang mau menunjukkan masalah itu kepada siapa? Ini yang kalian cermat. Jangan sampai kalian menyampaikan suatu masalah ini salah sasaran. Sebenarnya ketika kita mau membuat sebuah kesepakatan di dalam mau menyampaikan sebuah biasanya kita tidak sampai pada
baik yang akan kalian lakukan untuk menyampaikan pendapat tersebut. Apakah menggunakan surat terbuka, pawai, demonstrasi atau cara yang lain? Seperti ketika ada pemerintah yang menyalahi aturan, kebijakannya tidak masuk akal. Ini bisa kalian suarakan pendapat kalian melalui surat terbuka. Surat terbuka itu apa? Itu melalui demo. Nah, itu adalah suara terbuka, menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Entah itu aspirasi kita dengar pemerintah atau tidak, karena segala wewenang ada di tangan masyarakat atau tangan rakyat. Tidak ada pemerintahan ketika tidak ada rakyat. Begitu juga tidak ada pemimpin jika tidak rakyat yang memilih. Maka ketika suatu saat nanti kalian menjadi seorang pemimpin, harus bisa membuat ya. Dan ke bawah itu maksudnya apa? Kalian berasal dari rakyat, maka harus kembali kepada rakyat. Nah, yang selanjutnya adalah tempuh prosedur yang benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Prosedurnya harus benar. Ya, prosedur benar itu apa? Melalui diskusi terbuka, duduk bareng, jagung bareng untuk menyelesaikan suatu masalah. Jangan sampai ada masalah di dalam masalah. Maksudnya apa? Wes ono masalah di kota. Masalah di dalam masalah. Begitu juga ada istilah pepatah yang mengatakan bahwa ketika ada suatu masalah tapi orang tersebut tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi mengajak orang lain untuk terjun ke dalam masalahnya, ini adalah bentuk legalitas seorang yang tidak mempunyai rasa kepemimpinan yang baik. Selanjutnya adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah pada saat yang telah ditentukan, sampaikan pendapat kalian di muka umum dengan penuh tanggung jawab. Bolak-balik, ketika kalian menyampaikan suatu pendapat harus didasari dengan fakta yang kuat. Kita masih mendengar dari satu orang, sampai kita koreksi dengan orang yang lain atau bertanya apakah masalah ini benar atau untuk melangkah lebih jauh ke depan. Tentunya kita sebagai generasi muda ini harus bisa memanfaatkan sebuah teknologi untuk bisa mencapai standar kualitas pendidikan baik. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang pelajar ini harus hanya apalagi ketika ada tugas yang diberikan oleh seorang bapak guru saat ini, tentu kita bisa menggali lebih dalam. Sekarang teknologi berkembang dengan pesat, ada yang namanya AI, manfaatkan untuk perkembangan itu untuk membekali diri kalian untuk melangkah lebih baik depannya. Harus bisa memperhatikan yang namanya cara dalam menyampaikan informasi publik atau etika dalam menyampaikan suara. Karena mungkin sedikit
paparan materi untuk membantu kita untuk menggali